Ayo dek. Yang celingnya. Pakai bekong. Ini lebih berasa. Menimba ilmu harus melewati jalan setapak. Singgasana alam. Di ufuk timur mentari tersenyum. Singgasana alam menyapa bumi. Aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgasana alam yang indah. Di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan. Burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgasana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgasana alam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang dalam perjalanan pulang dari Kampung Cikancana, dan saya akan langsung berangkat ke Kampung Cibuluh, ke rumahnya Kang Udung. Hari ini adalah hari terakhir saya melaksanakan tugas dari Kang Jerry untuk mengawasi bedah rumah di Kampung Cikancana dan di Kampung Cibuluh. Beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur petualangan alam desaku, kepada semua para penonton petualangan alam desaku. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Kang Jerry sekeluarga di sana sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, dan diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa saya buat video seperti ini? Ini hanya sebagai bentuk bahwasanya untuk masuk ke Kampung Cikancana ini butuh perjuangan yang sangat berat. Dan ini adalah salah satu jalan yang biasa saya lalui ketika saya pulang pergi ke Kampung Cikancana. Sekarang kita akan lanjut ke Kampung Cibuluh. Assalamualaikum. Sehat Dedek? Alhamdulillah, yang rajin belajar Dedek. Enggak dijemput sama mama, sama bapak? Hah? Oh enggak. Ya udah Dek, jalan Dek. Ya, seperti inilah perjuangan anak-anak di Kampung Cikancana. Baik, sekarang saya akan nganter anak-anak ini sampai ke puncak ke atas. Tadi saya ketemu sama salah satu orang tuanya yang menjemput mereka. Tiap hari mereka menimba ilmu harus melewati jalan setapak yang sangat curam. Apalagi kalau kondisi hujan, tentu itu sangat memilukan. Yang semangat deh belajar, semoga menjadi anak yang pintar, yang berbakti bagi negara dan agama. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Berat banget perjuangan mereka untuk menimba ilmu, ya Allah. Ayo dek. Yuk anterin sampai ke sana ke atas. Itu ada si A yang jemput. Alhamdulillah. Saya akan nganter anak-anak ini sampai di sini nih. Karena tadi lihat ada salah satu orang tuanya yang jemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga deh ya, sampai sini deh.
Belajar yang rajin ya. Ngaji yang rajin deh. Maka deh, assalamualaikum. Kalau kita melihat perjuangan mereka untuk menimba ilmu, bagi saya pribadi jujur sangat memilukan. Semoga aja kedepannya untuk saudara kita yang tinggal di Kampung Cikancana itu lebih diperhatikan dari mulai pendidikan dan jalan. Karena jalan adalah salah satu akses utama untuk menghidupkan perekonomian. Yang di sana itu adalah Kampung Nyomplong. Untuk Kampung Nyomplong sendiri adalah salah satu kampung yang dipadati dengan rumah-rumah penduduk dengan jarak rumah berjauhan terpisah oleh sawah. Untuk jalan utama menuju Kampung Cikancana ada di bawah sana, jalan besar. Tapi kalau menurut saya ya sama-sama berat. Meskipun yang di bawah sana itu adalah jalannya lebar besar, tapi banyak bagian-bagian jalan yang sudah mengecil karena longsor. Sehingga batu-batu yang sudah dipasang di jalan itu tertutup tanah. Dan banyak bagian-bagian jalan yang berlubang. Sehingga untuk saya pribadi ya sama-sama berat ketika saya lewat jalan utama dan saya ngompas menggunakan jalan ini. Dan kenapa saya selalu menggunakan jalan ini ketika saya ke rumah Mak Umut? Karena kalau menurut saya lebih dekat. Kalau seandainya kondisi jalannya kering, itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang saya harus melewati jalan bebatuan yang berliku, kemudian banyak bagian-bagian jalan yang sudah berlubang. Waduh, saya rasa saya lebih memilih jalan ini ketimbang jalan yang di bawah. Kalau seandainya kondisi jalan ini kering, tapi kalau seandainya basah seperti ini ya nggak bisa. Kecuali kita menggunakan motor trail baru bisa sampai. Oke, dari sini saya akan langsung ke Kampung Cibuluh. Ini motor saya. Dan sekarang saya sudah mulai masuk menuju Kampung Cibuluh. Aduh. Saya masuk lewat jalan belakang karena untuk jalan utamanya sendiri jauh, harus memutar ke sana. Nah, ini adalah salah satu jalan yang biasa saya lalui ketika saya ke Kampung Cibuluh. Yang di sana itu adalah pesantren kakek saya, dan di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan di pesantren yang ada di atas sana. Mohon maaf jika gambarnya nggak stabil, yang satu pegang kamera, yang satu pegang setang. Sebentar. Kalau kondisinya basah seperti ini ya cukup lumayan licin. Nah, dari sini ada dua persimpangan sama. Ke bagian kiri juga ke Kampung Cibuluh, ke bagian kanan ke sini juga sama ke Kampung Cibuluh. Oke. Saya akan lewat sebelah sini. Dan ini adalah rumah saudara saya yang terpencil. Nanti kita akan ngopi di sini. Dan ini adalah perjalanan pulang ke rumah. Sudah hampir sore. Saya akan ngopi dulu di rumah saudara saya di sini. Assalamualaikum. Nah, ayo kopi. Oke, kita ngopi dulu, istirahat di sini. Sambil nanti saya akan bercerita sedikit mengenai perbedaan kesulitan antara pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Mak Umut yang ada di Kampung Cikancana. Waduh. Nah, motor-motor inilah yang biasa digunakan oleh saudara kita yang tinggal di perkampungan, ya termasuk saya, untuk mengangkut hasil alam, ya. Jadi menggunakan motor-motor ini. Oke, sekarang saya akan ngopi di sini. Seperti inilah suasana di rumah saudara saya yang mencil. Enak banget kalau ngaliwat. Waduh. Jauh dari kebisingan. Saudara saya ini mempunyai hewan, yaitu hewan urusan, yaitu toke. Cisokna cina sadana. Bisa tuh? Hah? Sini nih dia sarangnya. Sarang toke.
Aduh, Cisok cina sada deui. Waktu tertentu misalnya ge. Hah? Mau bisa minang nu kitu mah. Manya? Moal sorangan. Oh. Sebentar, saya akan nunggu tokeknya sampai bersuara di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya nyeduh kopi dulu. Nih kopinya. Pakai ini gelasnya, pakai bekong. Ini lebih berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Waduh. You know nak? Makanan zaman jadul. Waduh, ini nih makanan zaman jadul. Tapi kayak itu ya, kayak aci. Bismillahirrahmanirrahim. Godeblag. Godeblag. Mantap. Rasanya kayak aci, kayak cireng, kayak aci digoreng. Mantap. Halo donong ke diala deui. Ini adalah ubi manis, bukan talas. Nah, proses dari awal nanam pohon sampai bisa berbuah, ya, dipasak seperti ini kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun baru berbuah. Namanya ubi manis, tapi rasanya ini gak manis. Dadakan ayo mah. Hah? Dadakan. Oh. Mantap. Apalagi sambil mendengarkan suara tongeret. Ya, yang di rumahnya mungkin masih ada suara tongeret, silahkan komentar. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya lelah saya terobati. Pagi-pagi tadi saya berangkat ke Kampung Cikancana. Selepas itu saya pulang dari Kampung Cikancana langsung berangkat menuju Kampung Cibuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk hari ini adalah hari terakhir saya menjalankan tugas dari Kang Jerry. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua para donatur, kepada seluruh penonton petualangan alam desaku jika dalam pekerjaan ini kurang memuaskan, karena memang dulu itu sempat ada beberapa kesalahan yang terjadi yang akhirnya alhamdulillah meskipun banyak rintangan permasalahan yang terjadi, alhamdulillah hari ini untuk rumah Kang Udung dan rumah Maumud sudah selesai, sudah rampung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada semua para donatur, kepada seluruh penonton petualangan alam desaku. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehubungan tugas saya sudah selesai, insya Allah besok atau lusa saya akan langsung berangkat ke Cipatat, ke rumahnya Neng Nining yang ada di Kampung Batu Nunggal untuk mengurusi, membantu pembangunan rumahnya Neng. Meskipun dalam membantu pembangunan rumahnya Neng Nining saya butuh perjuangan yang sangat berat, karena lokasi daripada rumahnya Neng Nining itu jauh berada di pedalaman, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk total uang yang masuk sampai hari ini catatannya ada di deskripsi, kemudian ada juga di kolom komentar. Semoga semakin hari semakin bertambah hingga bisa mencukupi untuk membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Insya Allah saya akan berjuang semampu saya untuk memperjuangkan pembangunan rumahnya Neng Nining, ya, insya Allah. Bagi sahabatku yang mungkin ingin ikut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini, sahabatku bisa melalui nomor WhatsApp kemudian rekening yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Untuk videonya sepertinya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgasana